Ahlan wa sahlan, hari ini kita belajar tentang i'rab. Jadi ini adalah, Anda lihat air putih ya. Air putih, air tawar. Jika kita tambahkan lemon, jeruk, dia akan menjadi asam ya. Kalau kita tambahkan ini gula, maka dia akan menjadi manis. Kalau ditambahkan saus jadi pedas ya. Ditambahkan garam jadi asin dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip i'rab ya. Jadi kata kerja dan kata benda dalam bahasa Arab defaultnya adalah u atau un ya. Contohnya qalamun, baitun, madrasatun, hakibatun dan lain sebagainya. Itu isim ya. Fiilnya ya yaktubu, yaqra'u, yasjudu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana yang fi'il madinya? Misalnya kataba, yaktubu. Nah, kataba ini fi'il madi ya, mabni alal fathah ya. Dia statis dengan a. Fi'il madi dari wazan 1 fa'ala sampai wazan 10 istaf'ala selalu dengan fathah. Jadi i'rab adalah ini kosakata dalam bahasa Arab yang tadinya adalah defaultnya adalah dhammah ya atau u, paling mudah adalah qalamun. Tapi di kondisi yang tertentu qalamun bisa menjadi harokatnya qalaman, bisa menjadi qalamin. Nah, kalau kata kerja misalnya yaktubu menjadi an yaktuba, bisa menjadi lam yaktub. Ini adalah perubahan kondisi kata dan memang yang berubah adalah harokatnya karena memang kondisi-kondisi tertentu. Lantas apa yang mengubah kondisi-kondisi ini? Kemarin kita belajar ya, karena posisinya beda posisi subjek. Subjek kan biasanya pakai dhammah u ya. Kalau objek itu dengan a. Juga ada reaksi yang masuk. Reaksi i, reaksi a atau reaksi sukun. Nah, inilah istilah-istilahnya untuk memayungi semua kondisi-kondisi itu. Nah, ini rumusnya ro, na, ja, ja. Dari rofa akan menjadi nasob ya. Nasob itu mudahnya adalah a ya. Jadi tadi qalamun menjadi qalaman. Bisa menjadi jar ya. Misalnya adalah qalamun menjadi qalamin. Bisa menjadi jazm. Itu untuk khusus kata kerja ya. Misalnya yaktubu menjadi lam yaktub. Tetapi dalam bahasa Arab itu kosakata tidak hanya kata tunggal, ada kalanya menjadi kata dual ya atau musanna. Ada kalanya menjadi kata bentuk jamak ya. Nah, ini supaya lebih tergambar, lebih lengkap. Kita ambil satu kosakata dalam bahasa Arab yang bisa melingkupi semua kondisi itu. Contohnya adalah kata muslim ya. Muslim ini kita bahasa Indonesia dulu ya. Simulasi dalam bahasa Indonesia dulu. Muslim ini tunggal, kita tempatkan di subjek ya. Kemudian tempatkan di objek muslim juga dan tempatkan di setelah keterangan preposisi muslim. Jadi muslim, muslim, muslim. Ini kalau kita jadikan kalimat lengkap maka butuh kata kerja. Jadi muslim, tolong, muslim, kasih preposisi di ya atau fi atau dengannya bi, muslim. Kalimat dalam bahasa Indonesia muslim, menolong, muslim dengan muslim. Nah, sekarang kita mari bahasa Indonesia ini kita masukkan ke struktur bahasa Arab ya, menjadi ini dia. Muslimu menolong, muslima dengan muslimi. Anda kemarin sudah belajar ya, kenapa muslimu? Ya karena dia sebagai subjek. Kenapa muslima? Karena objek maf'ul bih ya, dengan a. Kemudian kenapa muslimi? Karena dia ada preposisi i, yaitu diabfi ya, muslimi. Maka muslimu kita hukumi rofa, muslima nasob, kemudian muslimi jar ya. Nah, ini bahasa Arabnya ya. Gundul memang, tapi Anda kan sudah bisa baca ya. Ada 3 muslim, ya subjek kita u kan,
objek kita a kan, dan yang kena preposisi jar kita i kan. Jadi ini bacanya sudah tahu? Ini bacanya. Nasoro, muslimun, musliman, bi muslimin. Kalau al muslimnya kasih alif lam ya nasoro, al muslimu, al muslima, bil muslimi. Ya sama, mau kasih alif lam atau tidak. Nah sekarang kita masuk yang kata dualnya ya, atau musananya. Tadi muslimun itu adalah satu, duanya muslimani dalam posisi rofa ya. Bagaimana posisi nasab? Atau kalau di sini objeknya menjadi muslimaini. Jadi muslimani menolong, muslimaini dengan muslimaini juga ya. Jadi nasab dan jarnya sama ya, muslimaini, muslimaini. Langsung ke bahasa Arabnya, nasoro, muslimani, muslimaini, bi muslimaini. Kita lanjut ke jamaknya, bentuk jamaknya dari muslimun adalah muslimuna. Nah ini rofaknya. Bagaimana kalau posisinya sebagai objek menjadi muslimuna, menolong, ini dia muslimina dengan muslimina, duanya sama ya. Jadi bahasa Arabnya, ini bahasa Arabnya nih, kembali nasoro muslimuna, muslimina bi muslimina. Thayyib, ini yang terakhir yang bentuk jamak tapi perempuan ya, jamak muannas salim ya. Muslimatun rofaknya, kalau nasabnya jadi apa? Menolong, muslimatin bi muslimatin juga ya. Langsung ke bahasa Arabnya ini. Nasorot karena perempuan, muslimatun, muslimatin bi muslimatin. Jadi kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan rofa? Rofa adalah kondisi u di tunggal, ani di dual, una di jamak laki-laki ya, jamak mudzakkar salim, dan atun di jamak muannas salim. Jadi u, ani, una, dan atun. Kalau nasab a ya, kemudian aini, kemudian ina, dan atin. Begitu juga dengan cer ya. Tunggalnya i, dualnya aini, jamak laki-lakinya ina, dan jamak perempuannya atin. Kalau orang bahagia ada tanda-tandanya kan? Tanda-tandanya itu kalau bahagia tentu senyumnya lebar ya, matanya cerah. Begitu juga dengan i'rab ya. I'rabnya rofa, tanda-tandanya apa? Nah ini dia tadi itu ya. Rofa dalam kondisi batin rofa, tanda-tandanya yang muncul adalah bisa u, bisa ani, bisa una, bisa atun, dan sebagainya yang tadi itu ya. Taib, sekarang kita praktek ke dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Al-Baqarah 789. Perhatikan lafaz jalalah Allah di sini. Ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim. Lafaz Allah berharokat, perhatikan, dhammah ya. Ya, tapi yang di delapannya may yaqulu amanna billahi, ada harokatnya kasroh ya, kan ada preposisi jarbi. Dan yang ke-9, yukhadi'una Allaha, mereka menipu Allah. Lafaz jalalah Allah posisinya sebagai maf'ul bi atau objek ya. Jadi bisa u, bisa i, bisa fathah a, tergantung dari posisi dan aksi reaksi tadi. Ada reaksi bi kan, jar ya, di ayat ke-8 ini, dan itulah i'rab ya, bisa rofa u, bisa majrur atau jer dengan i, bisa juga nasab a di ayat ke-9-nya. Toh perhatikan ayat ini ya, perhatikan kalimat atau kata al-hajj. Yang pertama, al-hajju asyhurum ma'lumat. Ini kan karena di depan sebagai subjek, atau kalau bahasa kita mubtada'nya kan u ya, rofa, al-hajju asyhurum ma'lumat.
Faman farodo, barang siapa yang berkewajibannya, al-hajja itu sebagai objeknya ya, maf'ul bih. Kenapa dia nasab dengan a? Karena dia kata tunggal dan posisinya sebagai objek ya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji ya. Kenapa haji? Tadi kan sudah dhamma haju, hajja, ini haji karena ada reaksi jar atau huruf jar fi, maka menjadi fil haji dan kita hukumi sebagai majrur atau jar. Thayyib, ini selanjutnya kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Ada abdaini, asalnya abdun itu satu, kalau dua rofaknya ya abdani, tadi kayak muslimani gitu. Kalau mansubnya muslimah ini, kalau ini mansubnya tentu dari abdun abdani menjadi abdaini, jarnya juga dengan abdaini. Nah, tahta abdaini, tahta abdaini, tahtanya menjadi isim satu, abdainya menjadi isim dua atau mudhof ilaihnya ya, maka dia menjadi jar atau majrur dengan i abdaini dua dan kondisinya jar ya. Selanjutnya ini kata muslimun, ada kalanya juga muslimin. Perhatikan ya, yang pertama qalu amanna washhad bi anna muslimun ya. Muslimun di sini kondisinya adalah pakai waw ya, tandanya dia rofa ya, muslimun. Kenapa? Karena dia sebagai khobar ina ya. Nanti kita belajar apa itu khobar ina ya, karena dia posisinya sebagai khabar inna dan kondisinya adalah rofa ya, muslimun. Nah, perhatikan lagi di ayat selanjutnya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana, dan saya, awwalu yang awal, muslimin. Muslimin ya, Anda tahu ini kalau ina tanda-tanda bisa nasab bisa jar. Tapi di sini posisinya adalah ada kata awal dulu ya, ini isim satu, muslimin isim dua, atau kita sebut mudhof ilaihnya harus dengan jar ya. Jadi kondisinya awalul muslimin, musliminnya i'rabnya adalah majrur ya atau jar. Nah, yang terakhir ini juga masyhur ya, Rabbana waj'alna, Rabbana wahai Tuhanku, waj'alna jadikanlah kami, muslimaini laka ya, dua orang muslim ya yang berserah diri untukmu. Dari kata muslimani itu dua, kalau satu kan muslimun, duanya muslimani, kondisi rofa muslimani, kondisi nasabnya muslimaini, jarnya juga muslimaini. Tapi di sini dia posisinya sebagai apa? Waja'alna, jadikanlah kami, apa sebenarnya? Kalau sudah kata perintah, depannya biasanya langsung objeknya atau maf'ul bihnya ya. Jadi waja'alna, jadikanlah kami, jadikan apa? Nah, ini objeknya. Muslimaini laka ya, dua orang muslim. Kondisinya adalah nasab. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin. Banyak sekali yang pakai atin ya, muslimatin, mu'minatin, qanitatin. Tadi kalau rumus kita itu kan muslimatun rofa, nasabnya muslimatin atin ya, kemudian jarnya juga atin ya, muslimatin. Nah, ini juga ya, kenapa dia harokatnya atin semuanya, karena ini adalah sifat dari azwajan ya. Azwajan itu kan sudah dengan nasab ya, dengan mansub, maka sifatnya juga ikut mansub. Nah, mansubnya jamak itu dengan atin, mansubnya jamak muannas salim atau jamak untuk perempuan itu dengan atin. Maka yang dipakai di sini adalah muslimatin, bukan muslimatun ya, mu'minatin, qanitatin, dan seterusnya. Thayyib, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi insyaallah.